Gelaran pertemuan Raja-Raja Senusantara di Kesultanan Keraton Glagahwangi Demak Bintoro, Jawa Tengah yang akan diagendakan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022 diundur hingga akhir Agustus 2022. Hal ini disampaikan langsung oleh Kanjeng Senopati Kanjeng Pangeran Haryo Tomi Agung Wibowo Hamijoyo dari Kesultanan Keraton Surakarta pasca pertemuan dengan Kanjeng Gusti Ratu Pambayun Mangkubumi yang tak lain adalah putri sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Rumah Punakawan, Noto Prajan, Ngampilan, Yogyakarta. Senopati Kesultanan Keraton Surakarta berusia 42 tahun ini tidak menjelaskan secara rinci terkait diundurnya pertemuan 301 Raja-Raja Senusantara yang akan digelar di Keraton Demak, Jawa Tengah nanti. Meski belum bersedia menyebutkan secara pasti tanggal digelarnya pertemuan para Raja Senusantara tersebut, Senopati Keraton Surakarta ini menegaskan bahwa pertemuan para raja tersebut dipastikan tetap akan digelar untuk membahas sekaligus membentuk paguyuban Raja-Raja Senusantara. Insya Allah itu yang akan kita undang. Pertama adalah seluruh Raja Nusantara. Yang kita wacanakan itu ada sekitar hampir 300 Raja dan Sultan seluruh Nusantara, itu yang kita undang hampir 300 Cuman ini kan kita masih setting kembali bahwa semua adalah operasionalnya kita tergantung dari persiapan dari panitia. Dan yang kedua, untuk kerajaan yang akan kita siapkan itu adalah kerajaan yang paling utama dulu. Kerajaan Nusantara yang utama, yang penting itu dulu. Kerajaan yang paling besar yang di seluruh Nusantara, Aceh, di Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, Lombok, sampai Papua, itu semua kita undang. Kerajaan yang utama dulu. Kerajaan-kerajaan kecil gitu. Kerajaan Nusantara itu sebagai pamamong dan pangayom seluruh bangsa Indonesia, di mana sebagai pamamong adalah sebagai payung. Di bawahnya kerajaan, di bawahnya raja itu adalah ada dua elemen komponen masyarakat, yaitu elemen pemerintah dan elemen rakyat. Itu sebelum mereka di bawah kerajaan. Kedua, dalam rangka karena kerajaan Nusantara memiliki peran yang sangat besar di dalam mendirikan Republik Indonesia ini, bahwa kerajaan Nusantara sebagai pemegang saham terbesar yang membentuk negara Republik Indonesia ini, NKRI. Dan yang kedua, bahwa kerajaan Nusantara itu adalah sebagai pewaris wilayah Nusantara ini. Jadi sebelum ada berdirinya Republik Indonesia, sebelum ada berdirinya RI ini, kerajaan sudah terbentuk, sudah memiliki sovereignty, kedaulatan dan teritorial wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para kerajaan. Di mana itu kekuasaan teritorial itu berupa tanah wilayah, tanah semua yang ada di dalamnya itu ada sumber daya alam yang di bawah itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kerajaan tersebut saat itu. Nah, saat ini kemudian tahun 45 kerajaan Nusantara menyerahkan sebagian wilayah tanah itu kepada pemerintahan Republik Indonesia, yaitu kepada Bung Karno. Dititipkan kepada beliau dengan catatan bahwa ini adalah tanah ini adalah milik kerajaan dan tolong ini adalah amanah, dititipkan kepada Republik Indonesia, kepada Presiden saat itu, agar digunakan, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Senopati Keraton Surakarta ini juga menambahkan bahwa poin penting dari pertemuan para Raja Senusantara adalah untuk mengembalikan marwah kerajaan-kerajaan dalam membangun dan mempersatukan bangsa dan negara Republik Indonesia menjadi lebih baik ke depannya, yang tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.